tahun 2019. Pagi itu, jam menunjukkan pukul 4 pagi. Di depan sebuah mobil operasional, beberapa orang sedang bersiap untuk berangkat. Di antara mereka ada Mbak Kia. Hari itu, mereka membawa buku tabungan bantuan sosial dan dokumen penting lainnya. Mereka pun mulai berangkat. Awalnya perjalanan terasa biasa saja. Mobil perlahan meninggalkan kota. Lampu jalan mulai berkurang. Jalan aspal berubah menjadi jalan tanah, lalu berubah lagi menjadi jalan berbatu dan menanjak. Di sebelah kanan terlihat jurang, di sebelah kiri hanya ada hutan lebat. Semakin jauh mereka masuk ke daerah pedalaman, suasananya terasa semakin sunyi. Tidak ada sinyal, tidak ada rumah warga, hanya suara mesin mobil dan hutan di sekitar mereka. Entah kenapa, Mbak Kia mulai merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti perjalanan mereka. Beberapa jam kemudian, mereka sampai di lokasi pertama. Namun pekerjaan mereka ternyata tidak mudah. Warga tidak tinggal di satu tempat yang sama. Mereka harus mencari penerima bantuan satu persatu. Ada rumah yang berada di telah sawah, ada yang jauh masuk ke dalam hutan, ada juga yang hanya bisa dilewati menggunakan jalan setapak kecil. Sebagian penerima bantuan bahkan tidak bisa datang sendiri. Ada yang sudah tua, ada yang sakit, dan ada yang hanya bisa berbaring di rumah sambil menunggu bantuan datang. Karena itulah mereka tetap melanjutkan perjalanan meskipun medan yang dilewati semakin sulit. Hari mulai gelap. Langit perlahan berubah warna menjadi abu-abu. Waktu maghrib pun tiba. Setelah keluar dari jalur ekstrim, mereka kembali masuk ke dalam mobil. Namun, suasana di dalam mobil terasa berbeda. Udara terasa pengap. Semua menjadi lebih sunyi. Asap rokok memenuhi bagian dalam mobil. Mbak Kia kemudian membuka sedikit jendela untuk mencari udara segar. Dan saat itulah semuanya berubah. Di pinggir jalan, tepat di dekat kebun pisang yang gelap, Mbak Kia melihat dua sosok berdiri diam, pocong. Yang satu memakai kain kafan putih bersih, sedangkan yang satunya lagi terlihat kotor, berlumpur, dan kain kafannya robek di beberapa bagian. Kedua sosok itu hanya berdiri diam sambil menghadap ke arah mobil. Mereka tidak bergerak, tidak melompat, hanya memperhatikan. Mbak Kia langsung panik, tutup jendelanya. Suasana di dalam mobil langsung kacau. Tidak ada yang berani melihat keluar lagi. Namun semua orang di dalam mobil tahu mereka tidak sendirian. Perjalanan pun kembali dilanjutkan. Mereka masuk semakin jauh ke dalam hutan. Jalan menjadi gelap total. Tidak ada lampu, tidak ada sinyal. Tiba-tiba mobil berhenti di tanjakan. Pengemudi mencoba menekan gas. Mesin mobil meraung keras. Namun mobil itu sama sekali tidak bergerak, seolah ada sesuatu yang sedang menahan mobil tersebut. Beberapa menit berlalu, rasa takut mulai berubah menjadi panik. Lalu mereka mulai mendengar suara-suara aneh dari luar mobil. Awalnya pelan, namun lama-kelamaan semakin jelas. Terdengar suara tawa, bisikan, dan langkah kaki. Tidak lama kemudian terdengar suara anak kecil. Lalu suara perempuan tertawa melengking seperti kuntilanak. Dan terakhir, suara laki-laki tua dengan nada berat dan dalam. Semua suara itu terdengar mengelilingi mobil mereka. Karena takut, mereka mulai membaca doa bersama-sama. Dan tiba-tiba, mobil bisa bergerak lagi. Malam itu mereka tidak bisa kembali ke kota. Akhirnya mereka diarahkan ke sebuah rumah tua di tengah hutan untuk beristirahat. Dari luar, rumah itu terlihat biasa saja. Namun saat mereka masuk, suasananya terasa aneh. Atap rumah terlalu rendah. Udara di dalam terasa berat. Dan bayangan di dinding terlihat seperti bergerak sendiri. Mereka mencoba beristirahat. Tetapi tidak lama kemudian terdengar suara ketukan keras dari salah satu kamar. Pengemudi langsung menoleh ke arah kamar itu. Wajahnya terlihat pucat. Barusan ada yang masuk ke kamar itu, katanya pelan. Mereka kemudian membuka pintu kamar secara perlahan. Namun di lantai kamar, tiba-tiba ada seperangkat gamelan yang berserakan. Padahal sebelumnya tidak ada benda apapun di sana. Akhirnya perjalanan itu selesai. Mereka kembali ke kota dan menjalani aktivitas seperti biasa. Awalnya semua terlihat normal. Sampai hari Senin tiba. Saat Mbak Kia benasti tangga kantor, tubuhnya tiba-tiba terasa sangat berat. Seolah ada sesuatu yang sedang duduk di punggungnya. Dadanya terasa sesak, tubuhnya sakit. Dan ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam tubuhnya. Melihat kondisi Mbak Kia, rekan kerjanya mencoba membantu dengan membacakan doa. Namun tiba-tiba rekan tersebut jatuh pingsan. Dan saat sadar, sikapnya berubah total. Tatapannya kosong, wajahnya terlihat berbeda. Lalu ia mulai berbicara menggunakan bahasa Belanda dengan nada kasar dan marah. Karena kejadian itu, mereka akhirnya memanggil seorang praktisi spiritual. Dan penjelasan orang itu jauh lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan.
Menurutnya Mbak Kia tidak pulang sendirian. Ada sesuatu dari hutan yang ikut bersamanya. Sosok besar, kuat, dan penuh amarah. Namun masalahnya, di kantor tersebut ternyata sudah ada penghuni lain. Sosok wanita Belanda tua yang sudah lama berada di tempat itu. Dua entitas itu akhirnya saling bentrok dan tubuh manusia menjadi korbannya. Tanpa disentuh siapapun, tubuh korban mulai dipenuhi memar. Seolah ada sesuatu yang memukul mereka dari dunia yang tidak terlihat. Karena terkadang, hal paling berbahaya bukanlah tempat yang kita datangi, tetapi apa yang ikut pulang bersama kita dari tempat yang seharusnya tidak pernah diganggu.